Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang kalimat-kalimat isim yang keadaannya selalu dimudhofkan. Namun kali ini isim-isim tersebut memiliki kaidah tertentu. Kaidah atau ketentuan tersebut adalah yang pertama, manakala mudhof ilaihnya disebutkan, jadi di sini mudhof ilaihnya disebutkan, maka bentuk daripada mudhofnya ini dihukumin mu'rab dengan diberi tanwin. Sekali lagi, untuk ketentuan yang pertama, manakala mudhof ilaihnya ini disebutkan, maka hukum daripada mudhofnya ini dihukumin mu'rab dan diberi tanwin. Kemudian ketentuan yang kedua adalah manakala mudhof ilaihnya ini dibuang atau tidak disebutkan, namun makna daripada mudhof ini masih diniatkan. Maka dalam hal ini hukum dari mudhofnya ini dimabnikan dhammah. Sekali lagi, manakala mudhof ilaihnya ini tidak disebutkan atau dibuang, namun makna daripada mudhof ilaihnya ini masih diniatkan bahwa maknanya ini masih tetap ada, maka dalam hal ini mudhofnya dihukumin mabni dhammah. Kemudian ketentuan yang ketiga adalah hampir sama dengan ketentuan yang kedua, yaitu mudhof ilaihnya tidak disebutkan atau dibuang, namun di sini lafadznya ini masih dianggap ada, jadi diniatkan. Sekalipun tidak disebutkan, tapi lafadznya yang dibuang itu masih tetap diniatkan. Maka dalam hal ini, hukum daripada mudhof ini dihukumin mu'rab namun tanpa tanwin. Karena memang sebagaimana hukum daripada mudhof yang tidak boleh ada al dan tidak boleh ada tanwin. Jadi sekalipun mudhof ilaihnya tidak disebutkan, namun lafadznya ini seolah-olah ada, maka mudhofnya tetap dihukumin mu'rab namun tanpa adanya tanwin. Kemudian ketentuan yang keempat adalah manakala mudhof ilaihnya ini diputus. Dalam artian mudhof ilaihnya ini memang benar-benar dibuang dan tidak ada niatan sama sekali, baik secara lafadz ataupun secara makna, bahwa mudhof ilaihnya itu masih dianggap ada. Maka dalam hal ini hukum daripada mudhofnya ini dihukumin nasab dengan diberi tanwin. Manakala dihukumin nasab, maka di sini artinya dihukumin mu'rab. Sekali lagi, manakala mudhof ilaihnya itu benar-benar diputus atau benar-benar dibuang dan tidak ada maksud untuk meniatkan mudhof ilaihnya baik secara lafadz maupun secara makna, maka hukum daripada mudhof ilaih itu dihukumin mu'rab, yaitu dalam keadaan nasab dan diberi tanwin. Ini adalah maksud daripada ketentuan atau kaidah yang akan diperlakukan pada beberapa kalimat isim yang bentuknya selalu dimudhofkan. Karena tidak semua kaidah atau ketentuan ini dapat diberlakukan kepada kalimat isim yang dalam keadaan selalu mudhof. Ada beberapa lafadz tertentu saja yang dapat diterapkan kaidah-kaidah semacam ini. Apa saja lafadz-lafadz tersebut? Dalam hal ini terdapat dua kategori.
Yang pertama adalah lafat-lafat yang berupa kalimat isim yang kesemuanya ini mengandung makna dhorof. Baik dhorof tersebut adalah dhorof zaman maupun dhorof makan. Di mana dhorof-dhorof tersebut telah disepakatin oleh para ulama untuk dapat diterapkan terhadap kaidah yang tadi telah disebutkan dan tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka. Lafat-lafat tersebut adalah yaitu lafat qablu, kemudian ba'du, kemudian fauqa, kemudian tahta, kemudian duna, kemudian waro'a, selanjutnya adalah amama, kemudian khalfa, selanjutnya kurba atau kurbon. Semua lafat-lafat ini adalah merupakan dhorof yang dapat diterapkan terhadap kaidah tadi dan hal ini telah disepakatin oleh para ulama. Qablu atau qabla ini maknanya adalah sebelum, ba'du setelah, fauqa di atas, tahta di bawah, duna sebelum atau di bawah, waro'a di belakang, amama di depan, khalfa di belakang, kurba di dekat. Ini adalah lafat-lafat di mana kaidah-kaidah tadi dapat diterapkan pada lafat-lafat ini. Kemudian kelompok yang kedua adalah lafat-lafat yang memang dapat dikatakan sebagai dhorof. Namun penerapan terhadap kaidah yang tadi telah disebutkan itu masih terdapat perselisihan di antara para ulama. Lafat-lafat tersebut adalah berupa lafat ladun atau lada, selanjutnya ainda, kemudian qaddama, selanjutnya tijah, kemudian izaa, selanjutnya adalah akiba, kemudian ithro, selanjutnya adalah aiwadho, kemudian fauta atau fautun. Ladun, lada, inda ini maknanya adalah di sisi atau di dekat. Udama ini di depan, tijah ini di depan atau di hadapan, kemudian izaa juga sama di depan atau di hadapan, kemudian akibah beserta ithro ini maknanya adalah sesudah atau setelah, kemudian aiwabo ini pengganti, dan selanjutnya adalah fautu, maknanya adalah setelah atau terlewat. Jadi lafat-lafat ini memang dapat diterapkan terhadap kaidah tadi yang telah disebutkan, namun dalam penerapannya terdapat perselisihan di antara ulama. Ada yang mengatakan bahwa dapat diterapkan, namun ada pula yang mengatakan tidak dapat diterapkan. Selain dari lafat-lafat ini, terdapat pula beberapa kalimat isim yang dapat diterapkan terhadap kaidah yang tadi, namun isim-isim tersebut tidak masuk dalam kategori dhorof, karena memang pada kalimat isim itu tidak mengandung makna dhorof. Untuk lebih memberikan pemahaman, maka kita bahas beberapa lafaz tadi berikut dengan penerapan terhadap kaidah yang telah disebutkan. Yang pertama, kita terapkan terhadap lafaz qablu dan juga lafaz ba'du. Lafaz qablu ataupun lafaz ba'du ini adalah bentuknya selalu dimudhofkan. Artinya dia selalu disandarkan kepada kalimat yang lain, baik dimudhofkan kepada isim domer maupun dimudhofkan kepada isim dohir. Dalam kaidah atau ketentuan tadi telah disebutkan. Yang pertama, manakala mudhof ilaih daripada qablu ataupun ba'du ini disebutkan, maka dalam hal ini lafaz qablu ataupun lafaz ba'du dihukumin mu'rab dan tanpa adanya tanwin. Kita ambil contoh seperti lafaz jitu
qablaka. Jitu datang siapa aku, qablaka sebelum kamu. Aku telah datang sebelum kamu datang. Di sini kita perhatikan lafaz qablaka. Lafaz qabla ini dimudhofkan dan mudhof ilaihnya disebutkan, yaitu berupa dhamir. Maka dalam hal ini hukum daripada lafaz qablu ini dihukumin mu'rab namun tanpa tanwin, karena memang mudhof selamanya tidak boleh ada tanwin. Lafaz qabla di sini dibaca nasab karena sebagai maf'ul fi. Jadi qabla ini dapat pula diganti dengan ba'daka. Jitu ba'daka. Aku telah datang setelahnya kamu. Setelah kamu datang baru aku datang. Contoh yang lain seperti lafaz jituka min qabli al-mau'idi. Jitu datang siapa saya kepadamu min qablil mau'idi, dari sebelum waktu yang dijanjikan. Aku datang kepadamu sebelum waktu yang telah dijanjikan. Di sini kita perhatikan lafaz min qablil mau'idi, di mana qablu ini dimudhofkan kepada lafaz al-mau'id, berarti mudhof ilaihnya ini disebutkan. Maka lafaz qablu ini dihukumin mu'rab dengan tanpa tanwin. Di sini lafaz qablu dibaca jar karena memang dimasukin oleh huruf jar min qablil mau'idi. Ini yang pertama, yaitu manakala mudhof ilaihnya disebutkan. Kemudian selanjutnya adalah manakala mudhof ilaihnya ini tidak disebutkan. Jadi mudhof ilaihnya tidak disebutkan, namun makna daripada mudhof ilaih ini masih diniatkan. Hanya maknanya saja masih dianggap ada. Maka dalam hal ini lafaz qablu ataupun lafaz ba'du ini dihukumin mabni dhammah. Contohnya seperti yang seringkali dibacakan di dalam khutbah. Ketika setelah membaca alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan dengan amma ba'du. Di sini hanya disebutkan lafaz ba'du saja tanpa menyebutkan mudhof ilaihnya. Sekalipun mudhof ilaihnya ini tidak disebutkan, namun makna daripada mudhof ilaihnya itu masih diniatkan. Sehingga lafaz ba'du yang sebagai mudhof ini dihukumin mabni dhammah. Jadi ketika mengatakan amma ba'du seolah-olah meniatkan makna daripada mudhof ilaih. Jadi maknanya adalah adapun setelah hamdalah, atau adapun setelah basmalah, atau adapun setelah sholawat dan lain sebagainya. Jadi maknanya masih ada sekalipun secara lafaz mudhof ilaihnya itu tidak disebutkan. Contoh yang lain seperti yang ada dalam Al-Qur'an. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Lillahi ialah bagi Allah. Al-amru adapun urusan. Min qablu dari sebelumnya, wa min ba'du dan dari setelahnya. Di sini lafaz qablu dan lafaz ba'du dibaca mabni dhammah karena mudhof ilaihnya tidak disebutkan, namun maknanya masih diniatkan. Seolah-olah mengatakan min qablu dzalika atau min ba'du dzalika, dari sebelumnya itu dan dari setelahnya itu. Maksudnya setelah mereka menang. Setelah atau sebelum mereka menang itu semuanya adalah urusan Allah. Jadi di sini hanya maknanya saja yang diniatkan, namun lafadznya tidak disebutkan, sehingga mudhofnya dihukumin mabni dhammah. Kemudian ketentuan yang ketiga adalah manakala mudhof ilaihnya ini tidak disebutkan. Jadi
tidak disebutkan. Namun lafadz daripada mudhof ilaihnya ini masih tetap diniatkan. Seolah-olah lafadz daripada mudhof ilaihnya itu masih ada sekalipun tidak disebutkan. Maka dalam hal ini mudhof dihukumin mu'rab namun tanpa diberi tanwin. Karena seolah-olah lafadz daripada mudhof ilaihnya itu masih ada. Contohnya seperti ketika kita mengatakan ji'tuka min qabli. Ji'tu datang siapa aku ka kepadamu min qabli dari sebelumnya. Sebelum apa? Katakanlah di sini min qabli al-mau'idi. Ini adalah mudhof ilaihnya, namun di dalam pelafatan mudhof ilaihnya ini tidak disebutkan, tetapi hanya diniatkan saja. Seolah-olah mudhof ilaih ini masih tetap ada. Sehingga lafadz qabli ini masih tetap dihukumin sebagaimana mudhof, yaitu dihukumin mu'rab namun tanpa adanya tanwin. Di sini dibaca jar karena memang dimasukin oleh min. Untuk kaidah yang ketiga ini memang hampir mirip dengan kaidah yang kedua, di mana mudhof ilaihnya sama-sama dibuang. Namun di sini terdapat perbedaan di dalam niatnya saja. Manakala yang pertama, yang diniatkan itu hanya maknanya saja, sekalipun lafadznya tidak diniatkan. Untuk kaidah yang ketiga itu, yang diniatkan adalah lafadznya, maka secara otomatis makna daripada lafadz tersebut disebutkan. Ji'tuka min qabli. Asalnya adalah ji'tuka min qablil mau'idi. Lalu bagaimana cara penerapan kita ketika kita akan membaca teks Arab? Maka itu terserah kepada kita. Apakah kita itu akan meniatkan lafadznya atau hanya meniatkan maknanya saja? Manakala di sini hanya meniatkan maknanya saja, maka mudhof akan dimabnikan dhamma. Namun manakala diniatkan lafadznya, maka mudhof dihukumin mu'rab dan tanpa adanya tanwin. Jadi di sini boleh kita membaca ji'tuka min qabli atau ji'tuka min qablu. Karena kalau min qablu maka di sini yang diniatkan adalah maknanya saja. Kemudian kaidah yang keempat adalah manakala mudhof ilaihnya ini tidak disebutkan dan juga tidak diniatkan baik secara lafadz maupun secara makna. Maka di sini mudhof yaitu lafadz qablu ataupun lafadz ba'du dihukumin mu'rab dan dibaca nasab dengan diberi tanwin. Karena memang lafadz ba'du ataupun lafadz ba'du itu adalah dhorof. Dan dhorof dihukumin nasab dan diberi tanwin. Karena memang terputus dari mudhof ilaihnya. Contohnya, seperti lafadz sagha li asyarabu wa kuntu qablan. Sagha terasa mudah atau terasa lancar, li untukku, asyarabu apa minuman itu, wa kuntu padahal ada siapa aku, qablan ialah sebelumnya. Minuman itu terasa mudah atau terasa nikmat bagiku, padahal sebelumnya tidak demikian. Di sini kita perhatikan lafadz wa kuntu qablan. Lafadz qablan di sini tidak disebutkan mudhof ilaihnya dan tidak diniatkan baik secara lafadz maupun secara makna. Jadi benar-benar terputus dari mudhof ilaihnya. Maka dalam hal ini lafadz qablan dihukumin mu'rab dan diberi tanwin. Dalam susunan ini lafadz qablan dinasobkan sebagai khobar daripada kuntu. Maknanya adalah wa kuntu qablan, wa kuntu padahal ada siapa aku dulu, qablan sebelum itu tidak demikian. Manakala pada saat ini minuman itu terasa nikmat bagiku, dulu tidak terasa nikmat bagiku. Dulu kapan? Baik itu sebelum saya minum ini 1 hari kemarin, ataupun 1 minggu kemarin, ataupun 1 tahun kemarin. Di sini tidak disebutkan mudhof ilaihnya dan tidak diniatkan baik secara lafadz maupun secara makna. Jadi tidak adanya ta'yin,
tidak adanya penentuan terhadap kapan hal itu terjadi. Qoblan diberi makna secara umum. Sebelumnya, sebelum kapan tidak ditentukan. Jadi ini kaidah yang keempat, manakala tidak diniatkan sama sekali dan benar-benar terputus dari mudhof ilaih sehingga maknanya menjadi sangat umum, maka lafadz qablu ataupun lafadz ba'du dihukumin mu'rab dan diberi tanwin. Kemudian selanjutnya kita terapkan pada lafadz duna. Dan juga termasuk di dalamnya adalah asmaul jihad, yaitu isim-isim yang mengandung makna arah, sehingga dalam hal ini masuk dalam kategori dzaraf. Yang pertama, ketika kita mengatakan indi laka dirhamun dunal asyrah. Indi ialah bagiku, laka untukmu, dirhamun adapun 1 dirham, dunal asyrah kurang dari 10. Aku punya dirham untukmu kurang dari 10. Di sini lafadz duna dimudhofkan kepada lafadz asyrah di mana mudhof ilaihnya ini disebutkan. Maka lafadz duna di sini dihukumin mu'rab dan tanpa diberi tanwin. Karena hukum daripada mudhof tidak boleh diberi tanwin. Kemudian manakala kita mengatakan bi'tu hadza asy-syai'a biduni. Bi'tu menjual siapa saya, hadza syai'a kepada sesuatu ini atau kepada benda ini, biduni dengan tanpa tambahan apapun. Di sini lafadz duna tidak disebutkan mudhof ilaihnya, namun hanya diniatkan saja, baik niatnya itu dalam maknanya saja atau dalam lafadznya sekaligus. Maka di sini boleh dibaca biduni, boleh pula dibaca bidunu. Aku menjual benda ini dengan tanpa adanya tambahan apapun. Di sini mudhof tetap membutuhkan pemahaman terhadap mudhof ilaih yang dihilangkan, dan hal ini diperbolehkan karena dalam kaidah dikatakan wa hadzfu ma yu'lamu jaizun. Adapun membuang sesuatu yang diketahui itu hukumnya diperbolehkan. Maka manakala kita sudah memahami maksud daripada lafadz mudhof ilaihnya ini, maka boleh saja dibuang. Sehingga di sini hanya diniatkan saja, baik yang diniatkan ini lafadznya ataupun hanya maknanya saja. Sehingga mudhof ini boleh dibaca biduni dan di sini dihukumin mu'rab tanpa adanya tanwin, atau dibaca bidunu yaitu dihukumin mabni dhammah. Ini manakala mudhof ilaihnya masih diniatkan. Namun manakala dia itu benar-benar diputus dari mudhof ilaihnya sehingga di sini benar-benar tidak ada mudhof ilaihnya, maka lafadz dunun ini akan dihukumin mu'rab dengan diberi tanwin. Sehingga nantinya akan dibaca bidunin. Di sini dibaca jer karena memang dimasukin oleh huruf jer bi. Jadi bi'tu hadza syai' bidunin. Aku menjual benda ini dengan tanpa apapun. Apa maksud daripada apapun? Di sini tidak ditentukan. Baik yang dimaksud dengan apapun di sini adalah tambahan biaya ataukah tambahan waktu. Di sini tidak ditentukan. Oleh karena itu diberi tanwin untuk menunjukkan makna umum. Selanjutnya adalah asmaul jihad, yaitu nama-nama dari 6 arah yang berupa lafadz amama, kemudian lafadz tahta, kemudian fauqa, selanjutnya khalfa, kemudian shimal, dan lafadz yamin. Ini adalah yang dimaksud dengan asmaul jihad, nama-nama dari 6 arah. Amama di depan, tahta di bawah, fauqa di atas, khalfa di belakang, shimal di samping kiri, yamin di samping kanan. Asmaul jihad ini dapat diterapkan terhadap kaidah sebagaimana yang terjadi pada lafadz qablu dan lafadz ba'du, yaitu manakala mudhof ilaihnya disebutkan maka dihukumin mu'rab dengan tanpa tanwin. Contohnya seperti lafadz yakhafuna
Rabbahum min fauqihim. Yakhafuna, takut siapa mereka? Rabbahum, kepada Tuhan mereka, min fauqihim, yang di atas mereka. Di sini kita perhatikan lafadz fauqa. Lafadz fauqa di sini dimudhofkan dan mudhof ilaihnya disebutkan. Maka lafadz fauqa di sini dihukumin mu'rab tanpa tanwin. Di sini dibaca fauqi jer karena memang sebelumnya didahuluin oleh huruf jer, dan di sini tanpa adanya tanwin sebagai mudhof. Contoh yang lain seperti lafadz ajri min tahtihal anhar. Tajri, mengalir, min tahtiha, dari bawahnya kebun-kebun itu, al anharu, apa, sungai-sungai. Di sini lafadz tahta dimudhofkan kepada tomer dan mudhof ilaihnya disebutkan. Maka lafadz tahta ini dihukumin mu'rab dengan tanpa tanwin. Di sini dijerkan karena memang didahuluin oleh huruf jer min. Selanjutnya, manakala mudhof ilaihnya tidak disebutkan, maka hukumnya tergantung kepada maksudnya atau tergantung kepada niatnya. Manakala lafadz daripada mudhof ilaihnya itu diniatkan, maka asmaul jihad ini akan dihukumin mu'rab dengan tanpa tanwin. Namun manakala hanya makna daripada mudhof ilaih itu yang diniatkan, maka dihukumin mabni dhammah. Contohnya seperti lafadz ataituhu min fauku. Ataitu, mendatangin siapa aku, hu, kepadanya, min fauku, dari atasnya. Di sini boleh dibaca min fauku, boleh pula dibaca min fauki. Lafadz fauk ini adalah mudhof di mana mudhof ilaihnya ini tidak disebutkan, namun hanya diniatkan saja. Manakala yang diniatkan di sini hanya maknanya saja, maka lafadz fauqa di sini dihukumin mabni dhammah. Namun manakala yang diniatkan ini adalah lafadznya, maka seolah-olah di sini ada lafadz daripada mudhof ilaih, namun tidak disebutkan, sehingga lafadz fauk di sini dihukumin mu'rab dan tanpa tanwin. Di sini dibaca jer karena memang sebelumnya terdapat huruf jer min. Jadi min fauqi, dari atasnya. Contoh yang lain seperti lafadz jaro al-ma'u min tahtu atau min tahti. Jaro, mengalir, al-ma'u, apa, air, min tahtu, dari bawahnya. Di sini mudhof ilaihnya tidak disebutkan, hanya diniatkan saja. Jika maknanya saja yang diniatkan, maka mudhof di sini dihukumin mabni dhammah. Namun manakala lafadznya yang diniatkan, maka di sini dihukumin mu'rab tanpa adanya tanwin. Di sini dibaca jer karena memang sebelumnya dimasukin oleh huruf jer min. Kemudian penerapan dari kaidah yang keempat adalah manakala asmaul jihad ini terputus dari mudhof ilaih, jadi benar-benar tidak diniatkan ada mudhof ilaih, maka di sini dihukumin mu'rab dengan diberi tanwin. Jadi min fauqin atau min tahtin. Manakala tanpa adanya min, maka bisa dikatakan ataitu fauqon, jaro al-ma'u tahtan, karena memang dihukumin sebagai maf'ul fi yang i'rabnya adalah nasab. Selanjutnya lafadz shimal dan lafadz yamin. Seringkali kedua lafadz ini diiringin dengan al. Contohnya seperti lafadz ataituka minal yamin atau minasyimal. Ataitu, datang siapa aku, ka, kepadamu, minal yamini, dari arah kanan, atau minasyimali, dari arah kiri. Aku datang kepadamu dari arah kanan atau dari arah kiri. Maka dalam hal ini lafadz yamin atau lafadz shimal dihukumin mu'rab sehingga bisa dianggap sebagai idhofah. Jadi minal yamini atau minasyimali. Al di sini bisa dianggap sebagai al-lil ahdi dhihni atau bisa dianggap sebagai al-lil ahdi dzikri. Seolah-olah di sini terdapat mudhof ilaih yang diwakilin dengan adanya al ini. Jadi asalnya adalah min yaminika atau min shimalika.
karena memang sebelumnya sudah disebutkan, maka di sini tidak disebutkan lagi dan diganti dengan adanya al. Sehingga di sini dihukumin mu'rab minal yamini atau minasyimali. Demikian pula manakala mudhof ilaihnya itu disebutkan. Jadi kita katakan min yaminika atau min shimalika. Ini juga sama. Aku datang kepadamu dari arah kananmu atau dari arah kirimu. Hukumnya adalah mu'rab dengan tanpa adanya tanwin. Manakala mudhof ilaihnya ini tidak disebutkan dan juga tidak diiringin dengan al, sehingga dapat dikatakan ataituka min yaminu, di mana mudhof ilaihnya di sini tidak disebutkan, hanya diniatkan saja, maka di sini boleh dibaca min yaminu ataupun min yamini. Jikalau hanya diniatkan maknanya saja, maka dimabnikan dhamma, manakala diniatkan lafadznya, maka dihukumin mu'rab dan tanpa tanwin. Selanjutnya, manakala diputus dari mudhof ilaih dan dinyatakan sebagai lafadz yang umum, maka lafadz yamin ataupun shimal tersebut dihukumin mu'rab dan diberi tanwin. Sehingga di sini akan mengandung makna yang sangat umum. Ataituka min yaminin, aku datang kepadamu min yaminin dari arah kanan, atau min shimalin dari arah kiri. Arah kiri mana? Ini maknanya masih umum. Demikian pula manakala tanpa disertai dengan huruf jermin, sehingga bisa dikatakan ataituka yaminan atau ataituka shimalan, dinasobkan sebagai maf'ul fi atau sebagai dzaraf. Ini adalah beberapa lafadz yang termasuk dzaraf, di mana penerapan terhadap ketentuan yang tadi itu disepakatin oleh para ulama. Kemudian untuk lafadz-lafadz yang tidak disepakatin, ini bisa saja diterapkan terhadap kaidah tadi dan bisa saja tidak diterapkan, karena memang di antara para ulama terjadi perselisihan pendapat. Selanjutnya terdapat pula beberapa bentuk daripada kalimat isim, namun kalimat isim ini tidak termasuk dzaraf karena memang tidak mengandung makna dzaraf. Namun ketentuan-ketentuan itu dapat diberlakukan pada beberapa bentuk kalimat isim ini. Isim-isim tersebut adalah yang pertama berupa lafadz ghairu. Ketika lafadz ghairu berada di dalam susunan idhofah, maka manakala mudhof ilaihnya disebutkan, maka di sini dihukumin mu'rab. Contohnya seperti lafadz ma qama ghairuka, ma tidak, koma berdiri, ghairuka siapa selain kamu. Lafadz ghairu di sini dimudhofkan kepada dhamirka. Jadi di sini mudhof ilaihnya disebutkan dan di sini dihukumin mu'rab tanpa adanya tanwin. Lafadz ghairu dibaca rofa karena kedudukannya sebagai fa'il. Selanjutnya, manakala mudhof ilaihnya ini dibuang, namun di sini masih diniatkan. Manakala maknanya yang diniatkan, maka hukumnya adalah mabni dhammah. Manakala di sini yang diniatkan adalah lafadznya, maka di sini dihukumin mu'rab. Contohnya seperti lafadz akhadtu minka dirhamaini la ghairu. Akhadtu mengambil siapa aku, minka darimu, dirhamaini kepada 2 dirham, la ghairu tidak yang lainnya atau tidak lebih. Jadi maknanya aku mengambil darimu 2 dirham, tidak lebih, artinya tidak lebih dari 2 dirham. Di sini lafadz ghairu mudhof ilaihnya tidak disebutkan, namun hanya diniatkan saja. Manakala diniatkan maknanya, maka mabninya adalah mabni dhammah la ghairu. Jadi ghairu ini dimabnikan dhammah. Namun manakala lafadznya yang diniatkan, maka di sini dihukumin mu'rab dengan tanda i'rab yang berupa fathah. Jadi la ghaira. Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum dari isimlah yang berupa mudhof ataupun syibhul mudhof itu adalah dinasobkan. Ketika yang diniatkan ini adalah lafadznya,
maka tanda nasab yang berupa fathah ini pun ditetapkan. Jadi la ghaira. Jadi ghairu itu bisa dinyatakan mabni dhammah manakala mudhof ilaihnya diniatkan maknanya, namun dihukumin mu'rab manakala mudhof ilaihnya diniatkan lafadznya. Takdirannya bisa berupa la ghairahuma, tidak lebih dari keduanya atau tidak selain dari kedua dirham tersebut. Penjelasan secara rinci tentang lafadz ghairu ini dapat dilihat pada pembahasan sebelumnya. Selanjutnya adalah lafadz hasbu. Lafadz hasbu ini bukanlah dzaraf karena memang tidak mengandung makna dzaraf. Namun dapat pula ketentuan-ketentuan yang tadi dapat diterapkan pada lafadz ini, yaitu manakala mudhof ilaihnya disebutkan maka dihukumin mu'rab. Contohnya seperti lafadz marartu bi rajulin hasbuka min rajulin. Marartu lewat siapa saya, bi rajulin bertemu dengan seorang laki-laki. Hasbuka yang adapun cukup bagimu, min rajulin sebagai seorang laki-laki yang sempurna. Ia sudah cukup bagimu sebagai seorang laki-laki yang sempurna. Di sini kita perhatikan lafadz hasbun. Dalam susunan ini lafadz hasbu dimudhofkan kepada domerka. Jadi mudhof ilaihnya disebutkan, maka di sini dihukumin mu'rab. Lafadz hasbu ini dibaca rofa karena memang kedudukannya sebagai mubtada dan khobarnya ini dibuang. Takdirannya adalah maujudun. Jadi hasbuka maujudun min rajulin. Sedangkan lafadz rajul di sini adalah merupakan tamyiz dari lafadz hasbuka maujudun. Jadi mana lengkapnya adalah aku lewat bertemu dengan seorang laki-laki yang adapun dia itu cukup bagimu sebagai seorang laki-laki. Ini ketika mudhof ilaihnya disebutkan. Selanjutnya, manakala mudhof ilaihnya tidak disebutkan, maka boleh dimabnikan dhammah dan boleh pula dihukumin mu'rab tanpa tanwin. Contohnya seperti lafadz indi laka dirhamun fahasbu. Indi ialah di sisiku, laka untukmu, dirhamun adapun satu dirham, fahasbu tidak lebih atau itu saja. Aku punya satu dirham saja untukmu, tidak lebih, tidak ada yang lain. Di sini lafadz hasbu dihukumin mabni dhammah dan boleh pula dihukumin mu'rab karena mudhof ilaihnya di sini tidak disebutkan. Takdirannya bisa berupa fahasbu dirhamin. Mana daripada fahasbu di sini adalah la ghairu. Tidak ada yang lain. Takdirannya bisa dikatakan fahasbu dirhamin. Cukup satu dirham itu saja. Untuk lafadz hasbu di sini memang tidak bisa dibaca dengan tanwin. Karena lafadz hasbu di sini selalu dimudhofkan dan tidak bisa diputus dari mudhof ilaihnya. Sehingga di sini tidak dapat dihukumin sebagai mu'rab dengan tanwin. Untuk pembahasan tentang hasbu ini akan dibahas pada pembahasan tersendiri. Kemudian isim yang selanjutnya adalah berupa lafadz awwalu atau lafadz asfalu. Ini bukan dzaraf, melainkan kalimat isim yang mengandung makna sifat, sehingga kedudukannya dapat dijadikan sebagai naat. Namun, manakala lafadz awal atau lafadz asfal ini diidhofahkan, maka dapat pula ketentuan yang tadi dapat diterapkan pada kedua lafadz ini. Contohnya yang tidak diidhofahkan, seperti lafadz ana faizun awalun. Ana adapun saya, faizun ialah pemenang, awalun yang pertama. Saya adalah pemenang yang pertama, di mana lafadz awal ini adalah sifat yang kedudukannya sebagai naat bagi lafadz faizun. Atau ana faizun asfalun. Ana adapun saya, faizun ialah pemenang, asfalun yang paling rendah. Saya ini pemenang, namun sebagai pemenang yang paling rendah. Selanjutnya, manakala lafadz awal ataupun asfal ini diidhofahkan, maka boleh pula diterapkan kaidah yang tadi. Contohnya seperti lafadz huwa
awwalut tullabi hadara. Huwa adapun dia awwalut tullabi ialah pertamanya siswa hadara padahal hadir. Dia adalah siswa yang pertama hadir. Di sini lafaz awal dimudhofkan kepada lafaz at-tullab. Jadi mudhof ilaihnya disebutkan sehingga di sini dihukumin mu'rab dengan tanpa adanya tanwin. Jadi awwalut tullabi. Selanjutnya contoh yang lain seperti lafaz ana fil madrasah awwalu. Ana adapun saya fil madrasah di sekolah awwalu ialah yang pertama. Di sini lafaz awal dimudhofkan namun mudhof ilaihnya tidak disebutkan. Katakanlah takdirannya berupa lafaz awwalut tullab. Saya di sekolah ini adalah siswa yang pertama, paling pertamanya siswa. Lafaz at-tullab di sini dibuang, kemudian manakala diniatkan maknanya saja, maka di sini dimabnikan dhammah awwalu. Namun manakala diniatkan lafadznya, maka di sini dihukumin mu'rab dengan tanpa tanwin. Jadi awwalu di sini dimu'rabkan dengan i'rab rafa karena memang kedudukannya sebagai khobar. Ana fil madrasah awwalu. Selanjutnya, manakala tidak diniatkan sebagai idhofah, artinya benar-benar terputus dari idhofah, maka lafaz awal ini dihukumin mu'rab dengan tanpa tanwin. Jadi ana fil madrasati awwalun. Ana adapun saya fil madrasah di sekolah itu awwalun ialah yang pertama. Demikianlah beberapa penjelasan tentang bentuk-bentuk kalimat isim yang keadaannya selalu dimudhofkan kepada kalimat yang lain. Namun khusus untuk kalimat isim ini diterapkan ketentuan tertentu. Di samping itu terdapat pula beberapa kalimat isim yang tidak termasuk dzaraf namun dapat pula diterapkan pada sebagian dari ketentuan-ketentuan tersebut. Selanjutnya silakan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.